Ya, sepertinya kita harus mengalihkan terlebih dulu yang tadinya fokus utama adalah Pilpres Amerika, ternyata ada satu hal yang cukup menarik juga di akhir pekan ini, dan itu adalah ancaman yang cukup serius untuk Jepang terutama. Dan kita mungkin akan lihat ini memberikan kisi-kisi ataupun harapan bahwa kemungkinan ada potensi volatility yang akan terjadi pada pasar Nikkei ataupun bahkan USD Japanese Yen. Nah, tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dulu ulasan berikut ini. Ya, tadi malam atau lebih tepatnya kemarin kita sudah mendapatkan data yang cukup banyak terkait dengan data PMI. PMI Service dan PMI Manufacturer diawali dengan data yang muncul dari sesi Eropa dan juga untuk Inggris tentunya. Kita lihat di sini agenda ekonomi kemarin merilis dengan angka manufacturing PMI untuk zona Eropa yang ternyata dirilis dengan angka 45,9, lebih tinggi sedikit dari ekspektasi 45,1 dan tentunya naik dibandingkan previousnya atau bulan sebelumnya 45,0. Nah, kemudian untuk service PMI-nya sendiri berada 51,2, turunnya atau lebih tepatnya berada di bawah ekspektasi 51,5 dan tentunya turun juga dari 51,4. Nah, tapi catatan pentingnya adalah salah satu tetap berada di zona kontraksi, yaitu zona di bawah 50 dan itu adalah kondisi manufacturer, sementara untuk jasa atau servisnya berada di atas 50. Jadi yang satu kontraksi, yang satu ekspansi. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa ada kecenderungan data PMI service dari beberapa kawasan itu kecenderungannya jauh lebih kuat atau jauh lebih solid dibandingkan data manufakturnya. Walaupun ya kalau Anda lihat di situ adalah angkanya relatif lebih rendah atau lebih turun daripada previousnya. Nah, tapi dengan catatan hal tersebut, maka kemungkinan kita bisa bicara tentang kondisi di mana service itu berarti menaungi terkait dengan tingkat ataupun ya data pekerja di kawasan tertentu. Nah, hal ini juga ternyata berlaku di sisi Amerika ataupun di sisi Inggris. Nah, kita lihat di sisi Inggrisnya sendiri, datanya semuanya merah, semuanya berada di bawah ekspektasi baik itu manufacturer ataupun service PMI. Tapi lagi-lagi angkanya di atas 50, yang artinya ekspansi. Itulah sebabnya berkali-kali saya sering mengatakan bahwa data Inggris kemungkinan akan jauh sedikit lebih baik lah ya, istilahnya bukan jauh lebih baik, tapi sedikit lebih baik daripada zona Eropanya. Nah, inilah yang membuat kenapa zona Eropa atau ECB dalam hal ini lebih cenderung tertekan untuk melakukan pemangkasan, sementara BOE atau Bank of England tidak terlalu tertekan. Walaupun secara keseluruhan atau agregatnya, kedua kawasan ini memang resmi bisa dibilang masih relatif lambat. Data ekonomi menunjukkan perlambatan ekonomi tersebut membuat bank sentral harus berpikir ulang terkait dengan rencana penurunan suku bunga. Dan itulah yang terjadi minggu lalu, kita sudah lakukan ECB, dan minggu depan atau mungkin lebih tepatnya di tanggal 7 November, kita baru akan mendengarkan dari Bank of England, yang kemungkinan juga akan menurunkan sekitar 25 basis point. Nah, data di malam hari kita dapatkan data Amerika yang ternyata kalau kita lihat dari continuing jobs claim dengan initial jobs claim ada perbedaan yang cukup signifikan di sini. Yang satu menunjukkan penurunan, yang satu menunjukkan kenaikan. Angka yang mengalami kenaikan inilah yang membuat kenapa emas kecenderungannya tadi malam bukannya turun waktu ditulis dengan angka initial jobs claim yang sangat bagus alias menguat, justru dia mengalami kenaikan. Jadi kalau lihat dari komponennya, ya jelas continuing jobs claim inilah yang memberikan efek kenapa emas sempat naik sampai kurang lebih 2740-an ya, 2745, 2746. Nah, cuman balik lagi teman-teman, data ini sebetulnya bisa dibilang kalau kita sinkronkan nanti kepada tingkat pengangguran, kemungkinan dia akan bertahan di 4,1, 4,2. Paling jauh mungkin tertingginya cuman melonjak kembali ke 4,2, atau kalaupun turun menjadi 4,0%. Dan itu yang akan menjadikan catatan khusus bagi para pembuat kebijakan Federal Reserve. Nah, kemudian kita tengok dengan data PMI service-nya yang ternyata angkanya 55,3. Lebih tinggi daripada ekspektasi 55,0, naik dibandingkan sebelumnya 55,2. Naiknya tipis, tapi coba perhatikan manufakturnya ternyata 47,8. Ya, memang lebih tinggi daripada ekspektasi, juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Tapi lagi-lagi garis besarnya adalah angkanya masih tetap di bawah 50 yang berarti menandakan kontraksi, sementara service itu tetap berada di atas 50 yang berarti menandakan ekspansi. Jadi ya inilah kondisi keadaan dari data ekonomi yang kaitannya dengan manufaktur ataupun sektor service atau jasa. Kita belum mendapatkan data ISM. Versi ISM biasanya akan muncul di awal bulan. Jadi mungkin kita baru akan dapatkan minggu depan. Dan itu biasanya menjelang data non-farm payroll. Nah,
Ini juga cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang diputuskan oleh Federal Reserve, jelas inilah yang membuat kenapa sektor tenaga kerja masih dianggapnya relatif tetap solid dibandingkan yang dikhawatirkan. Jadi yang semulanya terjadi lonjakan non-farm payroll, kemudian dia sempat turun sampai ke level 114, melonjak lagi ke 250-an, dan itulah yang membuat kenapa mereka memperkirakan ya ada pemulihan ataupun misalkan bisa dibilang sektor tenaga kerjanya tidak terlalu melambat atau tidak terlalu drastis. Dan itulah yang membuat kenapa sebagian besar dari para pelaku pasar berpikir bahwa kemungkinan kecondongannya tidak perlu alasan lagi untuk melakukan pemangkas 50 basis point karena memang tidak ditemukan alasan yang tepat. Tapi untuk penurunan suku bunga 25 basis point itu masih relatif tetap dibutuhkan, dan itu juga yang disampaikan oleh para pejabat Fed dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Nah, kaitannya dengan data inflasi, juga ternyata data inflasi Tokyo dari Jepang tadi sempat rilis dengan angka ternyata rilisnya di bawah 2%. Dan tahu, ini adalah data yang bisa dibilang untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir, kita dapatkan data tersebut tembus di bawah 2%. Padahal mereka menginginkan 2% dan bertahan di atas 2%. Kemudian juga itu yang salah satunya untuk memicu tindakan ataupun kebijakan dari BOJ berikutnya untuk menaikkan suku bunga. Tapi apa boleh buat? Kondisinya adalah tetap di bawah 2%. Oke, kita lihat di sini. Ada CPI utama, ada CPI core, ada CPI core to core ya. Yang membedakan adalah CPI utama tentunya inflasi yang diukur berdasarkan data keseluruhan. Artinya tidak ada pengecualian. Sementara kalau core CPI, bagi Jepang itulah pengecualiannya adalah exclude food ya, alias tidak memasukkan komponen makanan di situ. Sementara core to core CPI itu adalah excluding food dan energi. Nah, biasanya Jepang ataupun Bank of Japan itu akan menggunakan data core to core. Ya, ini hampir mirip dengan Federal Reserve yang biasanya menggunakan core CPI. Nah, hanya saja bedanya khusus untuk Jepang ini, mereka lebih mendefinisikan ada 3 data CPI yang harus dipertimbangkan, tapi tujuan utamanya adalah core to core, ya, yang exclude food dan energy. Nah, kenapa ini penting? Sebetulnya inflasi Tokyo ini bukan inflasi nasional, tapi kurang lebih itu adalah indeks dari CPI nasional, dan kemungkinan CPI nasional baru akan rilis 3 minggu setelahnya. Nah, setelah itu kita akan dapatkan gambaran yang lebih nyata. Tapi kalau kita refleksikan dari secara historinya, menurut data yang ada, katanya justru CPI Tokyo ini akan memberikan, bisa dibilang hampir separuhnya itulah menunjukkan CPI nasional. Jadi ya mau tidak mau, kalau kita lihat dari data ini, CPI Tokyo kemungkinan akan menjadi indikator tren CPI nasional. Nah, yang juga cukup menarik adalah ternyata secara historis, CPI Tokyo itu biasa sedikit lebih tinggi daripada CPI nasional. Dengan kata lain, kalau misalkan teman-teman lihat dengan data core-to-core CPI Tokyo berada 1,8%, maka mungkin kita perkirakan CPI nasional yang akan rilis 3 minggu ke depan, itu kemungkinan di bawah 1,8% kalau menurut data yang ditunjukkan dari secara historinya. Nah, otomatis di sini kemungkinan kita akan lihat apakah BOJ punya alasan kuat untuk melakukan kenaikan. Sepertinya sih enggak ya. Dan itulah sebabnya kenapa banyak yang meramalkan atau memprediksikan November ataupun Oktober ya, lebih tepatnya 30-31 Oktober kita tidak akan melakukan kenaikan suku bunga dari BOJ. Nah, tapi di Desember mungkin saja mereka baru ya bisa dibilang mempertimbangkan atau bahkan melakukannya. Nah, oleh karena itu BOJ meeting minggu depan kemungkinan akan menjadikan sinyal atau mendapatkan sinyal apakah BOJ akan memberikan clue untuk melakukan kenaikan di bulan Desember atau tidak, atau bahkan delay sampai bulan Januari. Ya, itu yang akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Nah, sementara itu pertemuan antara Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Jepang dengan Menteri Keuangan Amerika, ya terjadi satu komunikasi yang cukup dekat, yaitu mereka sepakat untuk melakukan komunikasi semakin dekat atau secara dekat. Hal ini kaitannya dengan pertukaran atau nilai tukar mata uang yang kita tahu bersama setelah sempat turun ke level 141, ternyata yen kembali melemah dan tembus ke level 153 ya minggu ini. Itu level tertingginya kalau Anda cek itu adalah level 153. Walaupun saat ini kita kembali lagi ke level 151. Nah, dalam hal ini berarti ini kaitannya dengan kemungkinan apakah dimaklumi atau tidak nantinya oleh Amerika kalau misalkan in case dibutuhkan sesuatu hal yang bisa menindaklanjuti untuk melakukan intervensi mata uang. Ya, lagi-lagi kalau misalkan kita bicara tentang kebijakan, ya kita sudah tahu bersama bahwa BOJ sudah melakukan kenaikan suku bunga dan itu jauh lebih mempan daripada intervensi. Itu yang sudah kita sepakati.
Nah, tapi belakangan ini karena ada dorongan terkait dengan optimisme terhadap ekonomi Amerika, akhirnya yen pun mau tidak mau melemah kembali, dan itu disebabkan salah satunya adalah BOJ tidak melakukan kenaikan suku bunga secara beruntun. Nah, tapi ini juga yang akan menjadikan titik krusialnya, karena sampai saat ini kalau sudah mengalami kenaikan sangat tinggi, berarti otomatis mereka akan melakukan yang namanya intervensi verbal, dan itu yang kita dapatkan dalam 1 minggu terakhir, sehingga kemungkinan mereka mencoba untuk melobi Amerika untuk bisa diizinkan kalau memang diharuskan untuk melakukan intervensi mata uang. Kenapa? Ya karena tadi mereka belum tentu bisa melakukan kenaikan suku bunga tersebut, sehingga untuk hold seperti itu juga agak riskan, sehingga mungkin mereka akan meminta izin untuk melakukan intervensi kalau ternyata pergerakannya spekulatif. Nah, ini berarti kalau kita kaitkan dengan pemilu yang katanya akan menjadi ancaman besar terutama untuk partai penguasa, yaitu partai LDP, kita akan lihat di sini apakah dampaknya akan signifikan atau tidak kepada mata uang yen. Satu sisi teman-teman, ancaman yang nyata ini adalah kalau misalkan sampai katakanlah partai LDP ini kalah suara atau kehilangan dukungan, dan itu berarti mereka tidak bisa memerintah. Dan kalau misalkan tidak bisa memerintah, perlu diingat bahwa partai penguasa atau LDP saat ini ya bisa dibilang itu adalah mendominasi di parlemen. Nah, tapi untuk menjadi penguasa, itu kurang lebih dibutuhkan sekitar 233 kursi. Nah, bayangkan, karena pemilih merasa kecewa dengan apa yang terjadi belakangan ini, termasuk biaya hidup yang cukup tinggi di Jepang, maka kemungkinan mereka akan, bisa dibilang distrust, lalu kemudian pamornya turun, dan akhirnya kehilangan kursi. Dan perkiranya ada kehilangan sekitar 50 kursi dari total 247 yang ada. Oleh karena itu, kalau misalkan 247 kurang 50 dan itu kurang, berarti mereka harus mencari dukungan lain, dan itu mau tidak mau dapat dari koalisi. Nah, masalahnya adalah apakah partai koalisi ataupun partai oposisi akan rela untuk berbagi atau tidak. Ini yang akan menjadi masalah. Nah, kenapa jadi krusial? Karena kalau misalkan sampai LDP ini tidak memiliki suara yang cukup untuk memerintah, maka kita bayangkan berarti akan ada sedikit kekisruhan ataupun ketidakpastian dalam hal pemilu di Jepang ini, dan mungkin kita tidak akan mendapatkan yang namanya pemerintah yang berkuasa secara dominan. Nah, itu yang akan kita coba kaji ulang. Apakah itu akan berdampak negatif terhadap mata uang apa tidak? Kemungkinannya sih, kalau menurut beberapa analis, kemungkinan ini akan menjadikan USD Japanese Yen akan mulai kenaikan. Nah, satu sisi, ada prediksi dari MUFG dan juga Nomura terkait dengan apa yang akan dihadapi oleh BOJ. So, setelah mereka melakukan lobby-lobby, maka kemungkinan mereka harus melihat dari kondisi apakah bisa nantinya mereka melakukan intervensi tersebut atau langsung meloncat ke kenaikan suku bunga. So, opsinya cuma dua, antara mereka melakukan kenaikan suku bunga atau mereka melakukan intervensi mata uang. Mana yang lebih dulu? Nah, satu sisi MUFG melihat ada kecenderungan kemungkinan BOJ tidak akan melakukan intervensi kalau kasusnya adalah terkait dengan Pilpres Amerika. Kenapa? Alasan simpel, dan itu pernah kita kemukakan juga. Kalau misalkan kita bicara tentang posisinya, dolar yang lagi menguat karena mungkin image dari ekonomi atau bahkan pemimpinnya, dan itu berarti kaitannya dengan pemilu, maka kita bicara tentang agak sulit atau sedikit mustahil ya, lebih tepatnya untuk Jepang melakukan intervensi mata uang, sementara dolar sedang kuat-kuatnya. Jadi dalam hal ini MUFG memperkirakan mereka akan skip, tidak mau melakukan intervensi tersebut karena akan membuang banyak uang, dan itu berarti utang yang semakin tinggi. Nah, otomatis yang paling efektif menurut MUFG, mereka akan wait and see sampai Pilpres selesai, baru mereka akan lakukan yang namanya intervensi melalui kenaikan suku bunga, dan itu kemungkinan baru akan terjadi di bulan Desember. Karena kalaupun misalkan di November, kelihatannya ya sama saja dengan intervensi tadi. Kalau mereka melakukannya sebelum Pilpres Amerika yang baru terjadi 5 November, otomatis itu akan sia-sia dan akan menjadi double effort untuk BOJ. Artinya, kemungkinan mereka akan skip minggu depan, BOJ tidak akan menaikkan suku bunga, intervensi juga mungkin belum akan terjadi. Kemudian barulah terjadi setelah Pilpres Amerika di bulan Desember, pertemuan dari BOJ akan melakukan kenaikan suku bunga. Nah, di sisi lain Nomura justru berseberangan. Ya, walaupun dia tidak secara spesifik mengulas terkait dengan Pilpres Amerika, dia melihat terkait dengan apa yang terjadi kalau misalkan katakanlah pemilu Jepang yang akan terjadi di akhir pekan ini ternyata membuat USD Japanese Yen bergerak naik alias yennya melemah secara signifikan.
Nah, menurut Nomura, ini yang kemungkinan akan ditindaklanjuti oleh BOJ masuk ke pasar dan mengintervensi mata uang. Tapi dengan catatan teman-teman, tentunya harus melihat ada gap yang mungkin secara signifikan mengalami kenaikan. Itu berarti USD Japanese-nya mungkin 155 atau 156 dan akhirnya barulah ditindaklanjuti oleh yang namanya intervensi. Well, apapun itu, intervensinya kemungkinan hanya berkisar, ya kita perkirakan 300-500 poin, sangat potensial. Tapi setelah itu, mereka akan kembali merangkak karena ada ketidakpastian terkait dengan Pilpres Amerika sampai 5 November mendatang. Jadi kemungkinan volatility akan sangat besar, sangat luas untuk USD Japanese Yen 1 minggu ke depan. Oke, kemudian terakhir dari Citigroup. Ini adalah prediksi ataupun perkiraan dari Citigroup terkait dengan Wall Street. Kondisi Wall Street kenapa kok compang-camping dan kadang ya kita bisa bicara dalam 3 hari terakhir melihat penurunan cukup signifikan pada Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Nah, menurut Citigroup ada 4 alasan utama. Yang pertama adalah imbal hasil treasury yang cukup tinggi sehingga itu tentunya akan menekan saham ya. Kemudian yang kedua adalah perkiraan pemangkasan suku bunga dari Fed yang kecenderungannya berkurang. Jadi yang semula mereka cukup optimis dengan misalkan 10 kali pemangkasan ternyata menjadi kurang lebih 8 atau mungkin 7 atau bahkan lebih kecil ya. Dan itu diperkirakan akan terjadi kalau misalkan Donald Trump memenangkan pemilunya. Menurut ceritanya seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan data ekonomi tentunya. Itu bisa saja membuat Fed tidak lanjutkan untuk penurunan suku bunga yang tadinya diperkirakan 180 atau mungkin 200 basis point, tiba-tiba hanya melorot ke 150 basis point. Ya, pada intinya, titik akhir dari suku bunga Fed itulah yang akan menjadi jawaban bagi pergerakan saham berikutnya. Nah, kemudian ada kekhawatiran geopolitik dan juga kekhawatiran seputar pemilu. Sementara, Citigroup walaupun dia ragu dan juga cemas terkait dengan apa yang terjadi pada pemilu, tapi dia tetap memproyeksikan S&P 500 bisa saja sentuh 6.600 di akhir tahun 2025. Ini cukup menarik. Berarti dalam 1 tahun ke depan kita punya peluang melihat indeks saham atau lebih tepatnya S&P 500 itu akan melenggang dengan sangat mudah tembus di atas 6.000 dan bahkan 6.600 adalah target di tahun depan atau di akhir tahun depan lebih tepatnya. Tentunya alasan yang paling sederhana adalah terkait dengan ekonomi Amerika yang masih tetap tangguh, kemudian pendapatan perusahaan yang tetap solid, dan komitmen Fed untuk tetap melanjutkan penurunan suku bunga. Ya, walaupun kita tidak tahu berapa titik akhir dari terminal rates yang akan disasar ataupun yang dituju oleh Federal Reserve. Nah, sementara untuk proyeksi Citi, kelihatan di sini saham akan siap melakukan atau terjadi kenaikan. Ya, catatannya mungkin sama dengan apa yang terjadi oleh UBS tadi ya. Kemungkinan posisi pasar ekuitas Amerika masih akan tetap naik. Dan kalau lihat dari terkait dengan pemilu, kemungkinan mereka memperkirakan rally-nya baru akan terjadi setelah 5 November. Artinya kepastian ataupun ketenangan market dibutuhkan untuk mendapatkan rally yang sesungguhnya. Nah, alasannya jelas. Berarti kalau ketidakpastian sudah selesai, pemilu sudah tahu siapa pemenangnya, dan proyeksi target ataupun program apa yang akan dilakukan, termasuk juga tindakan Fed berikutnya akan seperti apa. Ya, perkiraan saya, kalaupun misalkan kita bicara tentang Trump menang, oke, lalu kemudian ada gangguan, kemungkinan Fed mungkin tidak akan melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut, tapi satu hal yang menurut saya bisa saja, kalau kita bicara tentang buy on rumor sell on fact, kaitannya dengan US dollar saat ini sampai ke pemilu, kemungkinan kita akan lihat itu yang terjadi. US dollar akan mulai penguatan sampai selesai pemilu. Kemudian setelah itu mereka akan selesai dengan sendirinya, mereda, dan kembali ke tabiat awal yaitu suku bunga Fed yang akan diturunkan. So, bagaimana menurut Anda? Dan outlook-nya untuk USD Japanese Yen dan juga teman-teman lainnya, termasuk emas, kita akan coba bahas di live streaming sore ini.